Anak lelaki umur 17 tahun dengan luka di wajahnya, sedang mencari cara bunuh diri dengan tenang. Hal apa yang terjadi, membuat dia terpikir untuk bunuh diri. Anak itu membawa tongkat di tangannya, dan berjalan dengan susah payah ke sekolah. Setiap saat dia melihat beberapa anak nakal itu, akan membuat hatinya tidak tenang. Melalui kehidupan yang susah ini, anak itu menangis tak berdaya. Tiba-tiba di layar monitor keluar sebuah iklan. Tertulis, "Jangan mati, ayo balas dendam. Kami akan membantumu." Anak itu melihat ke ibunya yang tertidur, dan memikir kembali apa yang terjadi padanya. Setelah lama dalam keraguan, anak itu memberanikan diri untuk menelpon. Pemeran utama, Kim, segera menemui anak itu. Di dalam mobil, anak itu menceritakan semua kejadian pahitnya. Rupanya nama anak itu adalah Park. Dia pindah ke sekolah ini beberapa hari yang lalu. Awalnya kehidupan di sekolah sangat tenang. Pertemanan dengan semua siswa juga terhitung akrab. Namun tak lama kemudian, beberapa anak nakal yang melihat Park adalah anak yang lemah, sehingga mereka mulai mengganggunya. Alasannya karena badannya ada bau ikan yang menyengat. Rupanya ibu Park adalah penjual ikan segar. Karena ibunya adalah orang bisu, Park sering ke pasar untuk membantu ibunya, sehingga tak terhindar dari bau ikan. Beberapa anak nakal yang bosan di sekolah, mereka menganggap Park sebagai tempat pelampiasan emosi, dan sebagai mainan mereka. Mereka sering mengganggunya hingga menindas dia di atap, di toilet, di jalanan. Mereka terus-menerus memukul Park. Mukanya yang penuh luka, tidak mendapatkan belas kasihan dari temannya. Malah mereka menertawakan Park. Park mencoba memberitahu gurunya, tapi gurunya malah menjawab, "Bau apaan ini? Kau tidak bisa mencuci baju dengan bersih. Pantasan mereka membencimu." Park yang putus asa keluar dari kantor guru. Anak nakal sudah menunggunya di depan pintu. Mereka membawa Park ke KTV, dan menelanjang Park. Park berlutut di lantai dan dipermainkan tanpa belas kasihan. Tapi ini tidak cukup. Anak nakal setiap minggu memeras uang dari Park. Jika Park tidak memberikan uang, anak nakal itu akan membawa Park untuk memeras uang orang lain. Kemudian mereka mengambil semua hasil pemerasan itu. Park yang terluka mencoba melapor ke polisi. Polisi menelpon kepala sekolah. Kepala sekolah berjanji akan menanganinya. Anak nakal mendapatkan informasi itu, langsung mendatangi rumah Park. Mereka mengancam Park dengan nyawa ibunya. Ibunya tidak mengetahui semua itu. Dia mengira anak-anak ini adalah teman Park. Dia menyambut dengan makanan enak. Keesokan hari, karena tekanan, Park terpaksa harus mengakui di kantor kepala sekolah, bahwa dia yang tertabrak motor sendiri, sehingga patah kaki. Ibunya di samping terdiam tanpa kata. Dia hanya bisa menangis. Setelah mendengar pengakuan Park, Kim segera melakukan aksinya. Wali kelas yang memakan makanan yang tidak bersih, akhirnya terkena penyakit diare, dan harus beristirahat seminggu. Kim berhasil menjadi guru sementara, dan berhasil masuk ke kelas Park. Balas dendam akan dimulai. Park sering diganggu oleh anak jahat. Ini membuat dia tidak tahan, sehingga dia mencari organisasi khusus yang membantu orang membalas dendam. Ini adalah organisasi yang membantu orang membalas dendam. Kepala organisasi, Yang, pemukul, Park, konsultan teknis Eng, dan 2 asisten serba bisa. Prinsip balas dendam mereka adalah sederhana dan brutal. Membalas kekerasan dengan kekerasan. Menghukum orang jahat adalah urusan yang kuasa. Dan yang mereka lakukan adalah mengirim mereka bertemu dengan yang kuasa, untuk mengumpulkan bukti. Anggota organisasi Kim menjelma menjadi guru pengganti, dan berhasil masuk ke kelas Park. 3 anak nakal ini sangat sombong, untuk memberikan kejutan bagi guru baru. Saat Kim mengajar pelajaran pertama, mereka bangun dan meninggalkan kelas tanpa permisi. Di waktu luang, saat Kim membeli minuman, 3 anak nakal itu dengan sombong menghampirinya dan meminta rokok. Dan dengan nada tinggi dia bilang, "Kau hanya guru pengganti." Kemudian mereka merampok dompet Kim. Setelah mengambil semua uang, mereka membuang dompet ke lantai. Keesokan hari, 3 anak nakal sedang memeras siswa lain di toilet. Kim melihat itu berhasil menyelamatkan siswa itu. Sehingga 3 orang itu menyimpan dendam di hati, dan ingin membuat nama Kim ternodai. Sehingga dia tidak bisa bertahan di sekolah itu. Hari ini, mereka berbohong bahwa ada teman berkelahi di perpustakaan, dan berhasil menipu Kim ke perpustakaan. Kemudian mereka memasukkan majalah porno dan beberapa foto porno ke dalam tasnya. Saat Kim datang ke perpustakaan, dia tidak menemukan adanya siswa yang sedang berkelahi. Baru keluar dari pintu perpustakaan, seorang siswi sengaja membuat kacau rambutnya. Dengan pakaian berantakan diikut keluar. Orang di sekitar semakin banyak. Akhirnya, Kim menyadari dirinya terjebak oleh para anak jahat. Tapi dia tidak merasa takut. Rupanya dia sudah mengetahui rencana mereka dari awal. Setelah kembali ke kelas, semua siswa terkejut. Majalah porno dan foto porno
muncul di tas anak nakal. Pada saat ini, siswi itu juga segera berubah arah. Dia berbohong bahwa tadi ada serangga di dalam bajunya. Rupanya sebelum Kim meninggalkan kantor guru, dia meletakkan klip di atas meja. Dalamnya ada kamera tersembunyi, sehingga semua gerak-gerik anak nakal itu terlihat jelas oleh temannya Eng. Sehingga Eng berpura-pura menjadi siswi. Kemudian mengeluarkan majalah porno dari tas Kim, dan meletakkan di tas anak nakal. Kemudian menyamar sebagai siswi yang menjebak Kim. Dia menelpon kepala sekolah. "Halo, saya anak kelas 2C, nama saya Park. Tas itu penuh dengan gambar saya. Aku sangat takut, kepala sekolah. Siapa nama wali kelasmu?" Setelah kejadian ini, kepala sekolah mulai mengkritik anak-anak nakal di seluruh sekolah. Anak nakal datang ke kelas dengan sangat marah. Dia mengancam semua siswa agar tidak menjawab pertanyaan dari Kim. Jika tidak maka akan mendapatkan hukuman darinya. Kim mulai mengajar. Para siswa tidak menanggapi pertanyaannya. Anak nakal yang duduk di barisan belakang terus-menerus bermain game. Melihat mereka tidak bisa dinasehati dengan baik, akhirnya Kim menanyakan sebuah video. Isinya adalah rekaman 3 anak nakal yang menguburkan rokok. Merokok adalah masalah yang sangat serius bagi siswa di Korea. Mungkin saja bisa dipenjarakan. Sepulang sekolah, 3 anak nakal pergi ke belakang sekolah. Mereka menyadari bahwa rokok yang mereka kubur sudah hilang. Para anak nakal merasa sangat marah, dan mereka ingin membunuh Kim. Sehingga mereka membayar sekelompok gangster untuk membalas dendam dengan Kim. Sebenarnya alasan apa membuat seorang guru begitu dendam hingga menendang siswa sendiri ke bawah? Rupanya siswa ini adalah siswa nakal. Dia ada bos di kelompok siswa nakal. Mengganggu siswa lain adalah hobi mereka. Kekayaan mereka semua dari hasil peras siswa lain. Mereka berani membahayakan siswa lain untuk memeras orang lain. Dari itu mereka mendapatkan uang asuransi. Siswa yang tidak tahan memanggil bantuan organisasi balas dendam. Kim sudah berpura-pura menjadi guru pengganti. Dia mendapatkan bukti 3 anak nakal yang merokok. Dia sengaja menemui orang tua anak nakal itu. Dengan sengaja dia membahas perihal rokok. Awalnya dia mengira anak nakal bisa berubah. Tapi anak nakal itu tidak ada sedikit rasa menyesal. Setelah gurunya pergi, dia melakukan hal ini. Keesokan hari, anak nakal itu menyuruh sekelompok gangster yang dia kenal dari KTV, dan juga berhasil membohongi Kim ke atas atap. Siswa jahat yang berpikir kemenangan ada di tangan mereka. Tidak menyangka orang yang dihadapi adalah orang hebat. Tangan Kim terlihat begitu kuat. 2 anak nakal lain terdiam melihat semua ini. Guru pengganti yang membunuh orang sangat kejam. Sebenarnya anak jahat itu tidak mati. Dia terjatuh di atas kasur yang sudah disiapkan. 2 anak lain menyerahkan diri sendiri ke polisi dan mengakui semua kejahatan mereka. Dan anak nakal ini dibawa Kim ke toko kue. Kim mau takdir dia makan roti. Jika tidak habis, maka semua roti yang tersisa adalah utang yang harus dia bayar. Melihat roti yang memenuhi semua sudut toko, anak nakal itu mengaku tidak memiliki begitu banyak uang. Kim sudah bersiap dari awal. Secarik kertas jatuh di depannya. Di atas tertulis tempat untuk bekerja. Jika dia bisa bekerja, maka sebelum dewasa nanti, dia bisa membayar semua hutang ini. Jika dia masih ada pemikiran lain kali akan merenggut nyawanya. Anak nakal ini terpaksa memakan roti, dan tidak berani melawan. Bukannya membantu dengan gratis. Anda akan belajar banyak di kemudian hari. Tapi kau harus mengingatnya. Tidak ada taksi gratis di dunia ini. Tidak ada taksi model gratis. Bayar ini dengan angsuran setiap bulan. Saya berharap sakit hati melunasi uang Anda setiap bulan akan membuat Anda lebih kuat. Yang itu, berbakti pada ibumu. Terima kasih atas bantuan Anda. Setelah kejadian ini, 3 anak nakal itu menghilang sepenuhnya dari sekolah. Tidak ada yang tahu mereka pergi kemana. Mungkin mereka sudah pindah sekolah. Tapi hilangnya mereka membuat siswa sangat bahagia. Para siswa yang diganggu juga kembali belajar normal.